apa? Kita kasih contoh. Ada pembangunan banjir. Kita punya master plan banjir sudah ada. Dilapisi grand design. Grand design-nya apa? Apakah gara-gara ini ada sungai kita dangkal? Apakah ini dari grand design atau master plan kita, aspirasi kita antara provinsi atau kabupaten? Ini harus dilapisi grand design. Kalau itu ada, saya yakin persoalan pembangunan bisa selesai karena menyesuaikan anggaran dibentuk perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi grand design dan master plan ini berkaitan, tidak boleh kita lepaskan. Ya, ditanya berapa? Ya kita ikuti. Kalau bisa, ya semua perencanaan harus ada grand design-nya. Biarkan menyesuaikan anggaran yang ada di Kabupaten Sidoarjo 51 triliun ini mampu terserap dengan baik apabila master plan dan grand design kita ini disesuaikan dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu, monggo. Dan untuk melaksanakan itu semuanya, kita juga harus berkomunikasi dengan pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah. Karena apa? Kita juga ada 50 anggota dewan. Itu yang selalu kita ke depannya diajak komunikasi. Ke depannya Sidoarjo itu seperti apa? Kita harus aktif. Apalagi kita punya anggota dewan ada 5 komisi A, B, C, D. Ada 4 komisi di situ. Dan 4 komisi itu sudah mempunyai bidangnya masing-masing. Bapak Ibu. Itu harus kita sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih, waktu habis. Berikutnya, mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Berikutnya silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Iya. Mohon tenang. Mohon tenang, Bapak Ibu. Sebetulnya pertanyaan kami itu simple. Berapa jumlah master plan yang sudah Anda rencanakan? Dalam 5 tahun itu ada. Soalnya Anda menyampaikan di debat pertama dan kedua itu berkali-kali masalah master plan dan grand design. Nah, kira-kira jumlahnya ada berapa? Saya contohkan ya. Master plan penanggulangan banjir di Kabupaten Sidoarjo itu tidak bisa dijadikan cuma 1 dokumen perencanaan, tidak bisa. Tapi itu dibuat 3. Jadi master plan penanggulangan banjir di Kabupaten Sidoarjo itu dibuat 3 dokumen dan 3 dokumen per dokumen itu dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Tahun kedua yang satunya dan yang ketiga yang satunya lagi. Jadi master plan penanggulangan banjir itu diselesaikan dalam 3 tahun, 3 paket pekerjaan perencanaan. Nah, ini yang ada di perencanaan di calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kira-kira master plan-nya itu ada berapa sih jumlahnya? Master plan apa saja? Terus jumlahnya berapa? Dan dilakukan penganggarannya itu kapan? Apa itu cukup penunjukan langsung? Apa lelang? Nilainya berapa? Dilakukan saat nanti itu kapan? PAK atau tahun depan? Terus realisasinya kapan? Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Berikutnya silakan. Untuk paslon nomor urut 1 bisa memberikan jawaban. Waktu Anda 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mas Iin. Kita di sini bukan melamar seorang UPD. Kita ini adalah seorang pimpinan daerah yang memiliki komitmen terkait kebijakan. Ya, terkait kebijakan. Kalau menanya grand design kita ini berapa, ini sudah di OPD masing-masing. Ya, kita membangun koordinasi antara Sekda dan OPD masing-masing. Kita ini bukan pelaksana, kita adalah sebagai pimpinan daerah yang memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Jadi tidak terkait grand design kita ini berapa ya di PU. Ya, ini semua sudah ada. Mana perencanaan, ya pasti grand design kita harus kita ikuti. Mana tadi kita sampaikan di perencanaan master plan kita dalam 1 tahun ini apa? Di OPD ini kita ada 38 OPD. Grand design kita apa? Ini kita yang harus kita kerjakan adalah gimana
OPD melakukan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan dan gradesen yang ada. Jadi tidak perlu kita sebagai pimpinan daerah tanya ini berapa, ini berapa. Kenapa? Kita tiap 1 bulan ini sudah ada perencanaan. Perencanaan apa kita? Kita sudah mulai ada musren. Ya, setelah musren selesai kita masukkan di KUA. Setelah KUA kita masukkan di PPAS. Nah ini semua sudah mengikuti dalam bentuk perencanaan. Cara penganggaran sudah dibahas antara eksekutif dengan legislatif. Kita tidak perlu disampaikan ini berapa, wong kita seorang bupati, bukan kita seorang UPD. Nah pemaparan kita terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Tinggal UPD ini mampu enggak? Kalau UPD enggak mampu, ya harus diganti kan gitu. Kok tanya detail, ini berapa, ini berapa. Ini kita bukan pelaku, kita adalah pemangku kebijakan. Sudah habis waktunya. Pemirsa, hadirin, dan teman pemilih, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Dari Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia ada 6,4% pelaku UMKM definisi kaum perempuan. Jika dari lihat jumlah sekitar 64 juta UMKM di Indonesia berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional, menyerap 97% tenaga kerja. Dan kontribusi terhadap ekspor kita 14%. Pertanyaan kami, bagaimana strategi Anda mengembangkan UMKM Sidoarjo, khususnya bagi UMKM perempuan? Karena kami melihat jelas pada program UMKM, 8 program aksi SAI. Monggo. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Bapak Ibu ingin ditambahkan? Cukup? Bapak Cukup? Ibu? Kami Baik. reset waktunya. Kita akan reset dulu waktunya. Mohon tenang, sekali lagi Bapak Ibu mohon tenang. Silakan di reset waktunya. Baik, berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan paslon nomor urut 1. Waktu Anda menjawab 150 detik dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Alhamdulillah berdasarkan pengalaman kami berdua di bidang usaha, khususnya di bidang UMKM, ini bagaimanapun posisi kita itu membantu sebagai di eksekutif, membantu bagaimana kelancaran warga kita bisa berusaha di UMKM. Kendalanya biasanya adalah 1 masalah perizinan, 2 masalah kemasan, membuat kemasan, yang ketiga adalah bagaimana pemasaran. Dan kalangan UMKM juga banyak dari kalangan yang memang 100% fokus untuk pengembangan usaha, dan ada yang golongan yang cuman untuk mengisi waktu luang. Dan kategorisasi ini bisa dilihat di masyarakat, dan potensi-potensi tersebut harus dipotret juga oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Pengalaman kami di provinsi, saya selaku anggota DPRD Provinsi 1 periode di Komisi B bidang perekonomian. Di situ potensi bagaimana pemerintah provinsi itu harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Banyak juga program-program kegiatan di pemerintah provinsi yang tidak diketahui oleh masyarakat kabupaten. Nah, sinergitas antara pemerintah kabupaten mensosialisasikan program-program pemerintah provinsi itu harus juga bisa dilakukan. Salah satu yang program unggulan di provinsi itu Dinas Koperasi itu menyampaikan bantuan untuk koperasi-koperasi wanita. Nah, banyak sekali koperasi wanita di kabupaten ini sudah terfasilitasi oleh kebijakan dari pemerintah provinsi, mulai dari pemerintahannya Pak Dekarwo sampai pemerintahannya Bu Hovifah. Ini potensi di provinsi yang ada ini juga mesti ditangkap oleh kabupaten. Nah, sedangkan di kabupaten bagaimana hadir di tengah-tengah mereka, di program kami salah satunya klinik usaha, wirausaha, itu problematika segala
permasalahan untuk berwirausaha itu bisa dikonsultasikan di situ. Pelayanan online 24 jam 7 hari dan sampai setahun itu bisa, bertahun-tahun bisa diakses. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu habis. Berikutnya silakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Sidoarjo ini adalah kota UMKM. Kita kurang lebih hampir 250 UMKM yang ada di Sidoarjo harus tumbuh. Gimana Bandi Mimi untuk membantu peran UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo? Yang pertama, program Bandi Mimi memberikan dana bergulir 0,2%. Kepingin masyarakat Sidoarjo tidak kena rentenir warga Sidoarjo. Yang kedua, Bandi Mimi sudah membuktikan ya terkait masalah warung. Kita 2000 warung, ini bedah warung sudah berjalan. Yang kedua, tidak lepas permudahan perizinan. Ini pasti. Karena saya kepingin Bandi Mimi terus kita lakukan gimana pertumbuhan UMKM yang ada di Sidoarjo ini terus kita pelihara. Ini adalah tugasnya Bupati dan Wakil Bupati untuk menumbuhkan perekonomian yang ada di Sidoarjo. Apalagi Sidoarjo punya industri paling banyak Jawa Timur. Ya, ini harus kita tumbuhkan. Yang kedua, alhamdulillah kita di PKK ini terus kita lakukan. Di Kresnada ini terus berjalan. Jadi kegiatan PKK kita anggarkan. Gimana kegiatan-kegiatan termasuk promosi-promosi UMKM ini bisa naik kelas. Nah, terima kasih, waktu Anda habis. Mohon tenang Bapak Ibu, berikutnya silakan untuk paslon nomor urut 2 memberikan jawaban. Waktu Anda 120 detik dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Ya. Jawaban pertama saya mengenai sinergitas, bagaimana kita bisa bersinergi dengan program-program dan kegiatan di pemerintah provinsi melalui dinas-dinas terkait. Nah, kami di Kabupaten Sidoarjo bagaimanapun mengapresiasi bagaimana program dari Gus Muhtar yang sudah dekat dengan kalangan UMKM dan juga bagaimana pemberian kurma yang ada untuk dengan pelaku usaha perempuan ini siap kami untuk melanjutkan. Dan juga potensi pendampingan khususnya dari pelaku usaha perempuan yang ibu-ibu yang sudah agak luang waktunya, momong anaknya sudah agak besar dan itu ingin berwirausaha, itu akan kami dampingi. Selama ini hubungan erat kami dengan asosiasi dan kumpulan-kumpulan wirausaha dari UMKM itu lumayan dekat, dan kegiatan-kegiatan kami menyalurkan program baik di programnya kabupaten maupun provinsi ini sudah lancar. Semisal bagaimana mengurus merek, bagaimana mengurus label halal. Ini perlu pendampingan, tidak bisa dilepas begitu saja. Pemerintah harus hadir dimanapun, khususnya di pelaku usaha dan pemula, khususnya yang anak-anak muda, khususnya juga yang ibu-ibu yang ingin berwirausaha ini juga perlu difasilitasi. Kami ke organisasi ke masyarakat, khususnya organisasi perempuan itu sudah sangat dekat. Fatayat Muslimah dengan Aisyahnya, dengan di Muhammadiyah dan Salimah itu juga sangat erat. Bagaimana bisa potensi itu bisa ditangkap oleh masyarakat umum. Waktu habis. Terima kasih Bapak Ibu hadirin pemirsa. Boleh kita berikan aplaus, tepuk tangan tentunya untuk masing-masing paslon. Dan di segmen selanjutnya kembali kita akan menyaksikan bagaimana para pasangan calon saling bertanya dan menjawab serta memberikan sanggahan. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami di debat publik ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2024. Monggo pindahan.
Saya Kapolresta Sidoarjo.